Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang Ibu. Yang pertama Putri, dia sakit. Terus Iqbal, dia izin, tapi nggak tahu kemana Bu izinnya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memberikan kalian game agar kalian konsentrasi sebelum pelajaran dimulai. Oke Bu, siap. Oke, jadi gini ya gamenya, kalian ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kalian ngerti? Ngerti Bu. Oke, mulai ya. Ayam-ayam, Ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ayam bebek, ayam bebek, bebek ayam bebek. bebek ayam bebek. Jadi berapa ayamnya? 1. Salah. Terus berapa Bu? Sekali kalian kurang konsentrasi berarti ya. Oke, Ibu Oke, ulangi ya. Iya Bu. Oke. 1, 2, 3. Ayam-ayam, Ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ayam bebek ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek, bebek ayam bebek. bebek ayam bebek. Berapa ayamnya? Berapa ayamnya? Nah, betul. Yes. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi. Di sini Ibu akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yang kedua ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sebelum itu Ibu di sini akan bertanya, pedoman hidup kita sebagai umat Islam itu apa? Saya Bu, Ya apa Dita? Al-Quran dan hadis. Ya benar. Jadi pedoman hidup kita ialah Al-Quran dan hadis. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis ya anak-anak. Nih, dari segi bahasa Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Quranan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan dari segi istilah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ada Rasulnya, sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dengan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59.
Selanjutnya ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Di sini para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanu iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah khairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang pertama ada hukum ibadah. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak, atau baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Selanjutnya Ibu akan membahas pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis seperti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Sini ada bagian-bagian hadis, ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Yang kedua ada matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Kedua, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua dapat memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga dapat menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat dapat menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta.
Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi. Ini hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis daif, yang keempat hadis maudhu. Selanjutnya yang terakhir, Ibu akan membahas materi istihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Di sini istihad berasal dari bahasa Arab istihada, yastahidu, istihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan istihad dinamakan mujtahid. Selanjutnya, syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tahrik atau sejarah. Yang ketiga, harus memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang keempat, harus memiliki keluhuran akhlak mulia. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad. Ada yang tahu anak-anak? Bentuk-bentuk ijtihad itu ada apa saja? Ada apa saja ya? Bentuk-bentuk ijtihad itu ya, yang pertama itu ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada maslahah mursalah. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Coba berikan minimal 5 contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kumpulnya nanti di Google Classroom ya anak-anak. Ya Bu. Oke, Ibu tunggu minggu depan ya. Harus selesai semua. Oke? Sekian, itu saja. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.